Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, guru, dan dosen yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Hanif Fajar Nurita Fathan, mahasiswa Universitas Urindo, program Magister Manajemen Rumah Sakit, kelas 38E, nomor absen 25. Pada kali ini, saya akan sedikit bercerita dan menjelaskan tentang apa itu program promosi kesehatan di rumah sakit, atau yang sering disebut dengan PKRS. Apa saja fungsinya dan manfaat bagi masyarakat, pasien, dan juga untuk rumah sakitnya itu sendiri. Dan pentingnya ada program PKRS di rumah sakit. Baik, pertama kita masuk mengenal apa itu program promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS. Jadi, menurut Permenkes nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit, PKRS adalah proses pemberdayaan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Nah, dari definisi tersebut kita bisa melihat peran PKRS sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, di mana sesuai dengan value penting dari kegiatan promosi kesehatan adalah membuat sasaran berdaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, dari definisi tersebut kita simpulkan bahwa PKRS ini adalah orang yang pertama yang bersentuhan dan bertemu langsung dengan pasien dan warga-warga sekitarnya. Selain itu juga tidak hanya kepada pasiennya sendiri, namun program PKRS ini juga bertujuan untuk melakukan peningkatan kesehatan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar rumah sakit. Jadi tidak hanya untuk pasien. Nah, hal ini penting karena apa? Karena program ini bisa membantu lingkungan sekitar bisa menjadi lebih sehat dan juga bisa lebih aware tentang kesehatan yang ada di lingkungan dan pada diri sendiri. Jadi tidak hanya pada diri sendiri dan juga lingkungan. Nah, selain itu apa saja fungsi dari PKRS ini? Selain tadi untuk membuat lingkungan dan sekitar pasien dan juga keluarga pasien lebih aware dan sumber daya di rumah sakit lebih bisa membantu dan mengetahui tentang segala hal tentang kesehatan, program PKRS ini juga bisa membantu rumah sakit untuk mendapatkan informasi-informasi dari pasien, keluarga pasien, dan lingkungan sekitar. Karena program PKRS ini langsung bertemu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan yang ada di sekitar. Jadi, dengan melakukan promosi kesehatan, kita juga berinteraksi dengan warga-warga sekitar, pasien, mengetahui apa kendala dan kesulitan yang ada di pasien, lalu mengetahui apa saja hal-hal yang sedang ramai di publik yang tentang kesehatan yang sedang ramai dan sedang banyak diperbincangkan di publik, dan yang paling penting bisa mengetahui apa saja keluhan-keluhan yang pasien rasakan, selain dari pola hidup, lalu dari kesehatan pasien, gejala-gejala pasien, lalu tentang alur pelayanan di rumah sakit yang tidak diketahui pasien, dan tentang aplikasi-aplikasi yang bisa mengetahui tentang kesehatan dan lain. Di program PKRS ini mencakup semuanya. Jadi program PKRS ini penting untuk rumah sakit dan juga untuk pasiennya. Nah, program PKRS ini juga dia bisa membuat pasien dan hubungan pasien dan rumah sakit ini bisa menjadi lebih intim dan lebih dekat. Karena saya pernah membawakan 2-3 kali topik tentang kesehatan dan tentang suatu penyakit di rumah sakit Cilegon, dan ternyata antusias dari pasien dan masyarakat itu sangat luar biasa. Setelah pemaparan materi-materi tentang gejala dan lain-lain, itu
diberi waktu 15 menit untuk tanya jawab sekitar keluhan dan lain-lain tentang penyakit yang sudah dibawakan, materi yang sudah dibawakan. Nah, namun pada kenyataannya yang di luar ekspektasi saya, ternyata dalam proses tanya jawab itu bisa mencapai 30-40 menit. Hal ini di luar ekspektasi kami sebagai pembawa promosi kesehatan di rumah sakit tersebut. Hal ini juga bisa informasi-informasi yang dibawa oleh pasien dan pertanyaan-pertanyaan yang dibawa oleh pasien, keluhan yang dibawa oleh pasien itu bisa dianalisis datanya, diambil datanya oleh rumah sakit dan diolah dari rumah sakit untuk lebih mengembangkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan pasien saat itu. Jadi hal-hal yang up to date itu bisa langsung didapatkan pada program promosi kesehatan. Yang saya temukan itu banyak keluhan pasien yang berobat namun tidak berobat kepada penyakit spesialis yang seharusnya. Jadi mereka bingung harus berobat kemana. Nah, pada program kesehatan tersebut langsung saya beritahu untuk berobat ke sini, ke alurnya sebagaimana. Dan saya juga menyampaikan ke rumah sakit bahwa program kesehatan, promosi kesehatan ini sangat penting untuk diadakan secara rutin di rumah sakit. Baiknya itu sekitar 2 kali dalam seminggu. Nah, hal ini membuktikan bahwa program kesehatan, promosi kesehatan ini tidak hanya berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat dan pasien, namun juga untuk rumah sakit. Semakin intim hubungan kita dengan pasien dan rumah sakit dengan pasien, maka pasien akan merasa nyaman dan akan kembali lagi ke rumah sakit tersebut jika sudah mempercayai dan sudah merasa nyaman di rumah sakit tersebut. Nah, program promosi kesehatan ini karena bertemu langsung dengan pasien, maka sebagai ujung tombak untuk memberikan kenyamanan awal dan memberikan alur, memberikan informasi untuk pasien, untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, jadi program promosi kesehatan di rumah sakit ini sangat penting dan sangat harus dilakukan pada rumah sakit untuk mengembangkan rumah sakit, untuk menguatkan hubungan dengan pasien dan juga untuk meramaikan rumah sakit pada bagian entrepreneur rumah sakit. Nah, jadi informasi-informasi yang sudah didapat itu bisa diolah dan menjadi informasi yang sangat penting untuk rumah sakit sebagai analisis dan lain-lain. Baik, jadi sekali lagi program promosi kesehatan ini sangat baik untuk rumah sakit dan hubungan rumah sakit dan juga untuk pasien. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang pentingnya promosi kesehatan di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil ilmunya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.